Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Technofriend, let me introduce myself. My name is Nordiana with NPM 234111039, Management Class 23D. Okay, here I will explain about working financial rational analysis, type of financial rational, and profit margin. Oke, next. Yang pertama ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat yang ampuh untuk menilai kesehatan kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan metrik keuangan yang berbeda. Investor dan manajer dapat memperoleh wawasan tentang bidang-bidang utama seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Baik, kita akan memahami rasio keuangan. Di antaranya yang pertama ada profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Ini mencakup metrik seperti margin laba kotor, margin laba operasi, dan margin laba bersih. Yang kedua ada likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memahami kewajiban keuangan jangka pendeknya. Metrik keuangan mencakup rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Yang ketiga ada solvabilitas. Rasio solvabilitas menilai kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan dan kemampuannya membayar utangnya. Contohnya termasuk rasio utang terhadap ekuitas, rasio kali bunga yang diperoleh, dan rasio utang terhadap aset. Yang ketiga ada rasio likuiditas. Rasio ini biasanya mencakup rasio lancar yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Biasanya rasio lancar yang lebih tinggi menunjukkan kemungkinan perusahaan lebih besar untuk memenuhi kewajibannya. Selanjutnya ada rasio cepat. Rasio ini merupakan ukuran likuiditas yang lebih ketat dibandingkan rasio lancar. Ini tidak termasuk inventaris yang biasanya dianggap kurang liquid dibandingkan aset lancar lainnya. Yang selanjutnya ada rasio kas. Nah, biasanya ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan setara dengan kas. Rasio ini merupakan ukuran likuiditas yang paling ketat. Gitu. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Margin laba kotor mengukur persentase sisa pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan. Hal ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memproduksi dan menjual barang atau jasanya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada margin keuntungan operasional. Ini menunjukkan beberapa banyak keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas operasi inti setelah memperhitungkan harga pokok penjualan dan biaya operasionalnya. Berikut ini beberapa margin. Yang pertama ada margin laba bersih. Ini merupakan persentase pendapatan bersih yang dihasilkan dari pendapatan. Biasanya ini memberikan ukuran komprehensif mengenai profitabilitas secara keseluruhan. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan proporsi pembiayaan utang dibandingkan dengan pembiayaan ekuitas. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan sangat tergantung pada utang dan mungkin lebih rentan terhadap kesulitan keuangan.
Yang ketiga ada rasio pendapatan bunga kali. Biasanya rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutupi beban bunga dengan pendapatan operasionalnya. Rasio ini, rasio yang lebih tinggi menunjukkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar dan resiko gagal bayar utang yang lebih rendah. Yang keempat ada rasio hutang terhadap aset. Biasanya rasio ini mengukur persentase aset yang dibiayai oleh hutang. Jadi rasio yang lebih tinggi menunjukkan perusahaan mengambil lebih banyak resiko keuangan dan mungkin memiliki fleksibilitas terbatas untuk investasi masa depan. Okay, that's all the explanation I can convey. Hopeful I can be useful for my friend. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.